Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Ibu membawakan mata pelajaran kewirausahaan. Di pertemuan 3 ini, Nak, Ibu membawakan materi proses produksi. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk ke dalam kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar dan indikatornya ya. Kompetensi dasar yang pertama adalah menerapkan proses produksi massal, dan yang kedua melakukan produksi massal. Dan indikator pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan pengertian proses produksi, dan yang kedua adalah mengidentifikasi karakteristik proses produksi, dan yang ketiga menerapkan tipe-tipe proses produksi. Oke, apa itu proses produksi? Proses produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada, seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana yang agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Jadi proses produksi itu bukan hanya mesin saja, tapi tenaga manusia itu dipergunakan, dan bahan baku apa yang ingin kita buat, apa yang mau kita buat suatu produk itu harus menggunakan namanya bahan baku, dan terlebih dahulu adanya dana yang untuk dikeluarkan untuk membayar namanya atau membayar tenaga kerja atau disebut dengan pegawainya atau karyawan. Untuk membeli bahan bakunya itu makanya harus memiliki dana. Itu kan untuk kebutuhan masyarakat atau manusia. Oke, kita masuk ke dalam karakteristik proses produksi. Nah, karakteristik proses produksi ini berdasarkan proses produksinya terlebih dahulu ya, Nak. Proses produksinya terlebih dahulu adalah proses produksi secara langsung, yaitu proses produksi yang meliputi produksi primer. Nah, proses produksi primer ini adalah proses produksi secara langsung. Misalnya, dia dalam bentuk perikanan, pertambangan, dan sebagainya. Itu adalah secara langsung. Sedangkan sekunder yaitu proses produksi yang memberikan nilai lebih dari barang, yang memberikan dari barang yang sudah ada, misalnya kayak kayu untuk bisa membuat rumah, jembatan, itu adalah nilai lebih. Jadi kalau kita misalnya mau membuat suatu rumah, kita membutuhkan namanya kayu, itu kan nilai lebihnya ada. Oke, selanjutnya adalah produksi tidak langsung. Nah, produksi tidak langsung ini adalah proses produksi yang hanya memberikan hasil dari keahlian atau produk dalam bentuk jasa. Jadi jasanya yang digunakan untuk para manusia atau para karyawan. Misalnya aja kesehatan, dia membutuhkan siapa? Itu kesehatan itu kan pasti oleh dokter. Baru perbaikan kendaraan, itu sama siapa? Kalau perbaikan kendaraan sama montir atau di bengkel servis itu ya, Nak. Oke, selanjutnya adalah berdasarkan sifat proses produksi. Nah, yang pertama adalah proses ekstratik. Nah, proses ekstratik ini adalah kegiatan produksi dengan mengambil produk secara langsung dari alam. Berarti dari alam, apa yang mau kita olah dari alam tersebut. Oke, yang kedua proses analistik, yaitu kegiatan produksi yang melakukan pemisahan suatu produk menjadi lebih banyak dengan bentuk yang mirip seperti aslinya. Jadi banyak produk yang sama, tapi itu kan tidak seperti aslinya. Ibaratnya orinya atau nomor 1, nomor 2-nya kan ada dia setiap namanya barang itu. Ibarat kalian beli baju aja ada nomor-nomornya, walaupun dia sama tapi dia berbeda merek. Nah itu ya, Nak.
Yang ketiga adalah proses pabrikasi, yaitu kegiatan yang mengubah suatu bahan baku menjadi suatu produk yang baru. Jadi bahan baku tadi sudah diolah menjadi suatu produk yang sudah jadi dan bisa kita pasarkan, makanya menjadi produk baru. Dan selanjutnya adalah proses sintetik. Nah, proses sintetik ini kegiatan yang menggabungkan beberapa bahan baku menjadi suatu bentuk produk. Jadi bahan baku apa saja yang dipergunakan untuk melakukan, misalnya kalau sepeda motor, ya pasti kan ada mesinnya, ada rodanya, itu dijadikan satu. Kalau nggak ada mesin gimana ya kan bisa bergerak itu sepeda motor, bisa berjalan kan nggak bisa ya kan, pasti ada mesin, ada minyak, bahan bakarnya. Nah itu digabungkan baru bisa dia berjalan. Sama seperti kalau misalnya kayak komputer kan juga seperti itu, dia membutuhkan namanya alat-alat yang ada dalam ini misalnya dalam CPU itu harus membutuhkan. Kalau nggak ada CPU, nggak ada layarnya, nggak ada mouse-nya, gimana dia bisa bekerja. Oke, kita masuk ke selanjutnya adalah jenis-jenis proses produksi. Jenis-jenis proses produksi ini ada beberapa macam bila ditinjau dari berbagai segi. Proses produksi dilihat dari wujudnya, terbagi menjadi beberapa, menjadi proses kimiawi, proses perubahan, proses assembling, dan proses transportasi, dan proses penciptaan jasa-jasa administrasinya. Sedangkan proses produksi dilihat dari arus atau flow bahan mentah sampai menjadi produk akhir, produk yang sudah jadi. Jadi bahan mentah itu akan diolah menjadi barang yang sudah jadi atau produk yang sudah jadi. Terbagi menjadi dua ya nak, dia secara terus menerus dan secara terputus-putus. Oke. Penentuan tipe produksi berdasarkan pada faktor-faktor. Yang pertama adalah volume atau jumlah produk yang akan dihasilkan. Yang kedua adalah kualitas dalam suatu produk yang menggunakan isyarat. Dan yang ketiga, peralatan yang tersedia untuk melaksanakan suatu proses. Jadi itu harus dilihat. Nah, mau dia banyak pengeluaran suatu produknya, itu harus dilihat volume jumlah produk yang akan dihasilkan itu berapa, itu harus kita perhitungkan. Kualitas produk juga harus kita jamin. Dan selanjutnya adalah peralatan yang akan kita gunakan untuk membuat suatu produk tersebut. Oke, kita masuk ke dalam proses produksi secara terus-menerus. Nah, proses produksi secara terus-menerus ini, proses produksi barang atau jasa, dasar aliran produknya itu nak, adalah satu operasi ke operasi yang berikutnya tanpa penumpukan. Disitulah titik dalam proses. Nah, pada umumnya, industri yang cocok dengan tipe ini adalah yang memiliki karakteristik, yaitu output direncanakan dalam jumlah yang besar, variasi dan jenis produk yang dihasilkan rendah, dan produk bersifat standar. Jadi itu secara terus-menerus itu dilihat jumlah produk yang akan dikeluarkan untuk para konsumen, yang akan diedarkan, itu harus kita lihat. Jadi harus seimbang ya. Misalnya dalam satu hari itu kita bisa mengeluarkan 1000 produk itu. Jadi setiap satu hari 1000 produk itu secara terus menerus. Selanjutnya adalah proses produksi terputus-putus. Nah, proses produksi yang terputus-putus ini nak, produknya itu bukan atas dasar aliran terus-menerus dalam proses produksi ini, tetapi dia menggunakan tipe, bagaimana sekumpulan atau lebih komponen yang ada di proses atau menunggu untuk diproses, sehingga lebih banyak memerlukan persediaan barang dalam proses. Jadi ini penumpukan, menunggu dulu
eh, dalam suatu proses tersebut. Nah, menunggu apa? Contohnya, hari ini berapa yang harus kita keluarkan? Untuk besok misalnya tidak ada, tapi kita harus menunggu permintaan dari konsumen atau pelanggan. Itu harus kita lihat. Kalau dia permintaannya secara misal satu hari itu 1000 piece, berarti kita kan harus menggunakan secara terus menerus. Tapi kalau dia hanya sedikit, satu hari atau seminggu sekali, berarti kan dia harus secara terputus, tidak setiap hari. Oke, proses produksi campuran. Proses produksi campuran ini adalah proses yang menggabungkan dari proses produksi secara terus-menerus dan terputus-putus. Jadi proses penggabungan ini biasanya itu dia tidak ada perbedaan, tergantung pada jumlah atau permintaan dalam konsumen berapa. Jadi dia penggabungan, dia mau banyak atau mau sedikit, dia tetap menjadi satu. Dan yang kedua, proses produksi berulang-ulang. Nah, proses produksi ini yang merupakan proses produksi yang menggabungkan proses produksi terputus-putus dan kontinu. Tetapi proses ini menggunakan bagian dari bahan komponen yang berbagai jenis, diantaranya proses yang kontinu. Kontinu itu harus sama, harus seimbang. Jadi mesin 1, mesin 2, mesin 3 itu pasti kan kita membuat suatu produk itu ada yang berbeda-beda. Jadi mesin 1 untuk produk A, mesin 2 produk B, seperti itu. Jadi dia berbeda-beda. Contohnya kayak misalnya pembuatan sepeda motor, itu kan mesin motor ini mesinnya di sini. Misalnya aja ya, motor Supra X, mesinnya sebelah sini. Jadi dia membedakan, tidak pernah sama. Apalagi dalam komputer, sama semuanya juga seperti itu. Jadi nggak ada perbedaan. Oke, komputer juga, misalnya komputer ini merek XP, Acer, pasti dia berbeda-beda. Setiap namanya merek itu kan mempunyai perusahaannya masing-masing. Jadi mereka yang tahu prosesnya itu seperti apa, apakah dia harus berulang-ulang atau harus dia berjalan secara terus-menerus atau dia secara terputus-putus, itu berbeda ya nak. Oke, sekian yang sudah ibu sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian nak. Jangan lupa kerjakan tugasmu di dalam folio, kerjakan dengan baik. Ibu harap kalian sehat-sehat selalu. Sebelum ibu akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.